Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi kewirausahaan dan inovasi bisnis. Kelompok kami terdiri dari Dinilya Maulana, Indah Sri Wahyuni, Daniel Herjuna Saputra, dan Devi Putri Amelia. Mulai usaha atau bisnis baru. Menurut Peggy Lambing dan Carlos Argul, mengemukakan beberapa kemungkinan tipe aktivitas kewirausahaan sebagai berikut. Yang pertama, dengan konsep baru dan bisnis baru, yaitu wirausaha yang mengembangkan suatu produk baru atau suatu ide baru dan mengembangkan bisnis dengan konsep baru. Misalnya ada Steve Jobs, seorang yang mendirikan Apple Computer, dan Bill Gates, pendiri Microsoft. Yang kedua, ada konsep yang sudah ada tetapi dengan bisnis baru, yaitu orang yang memulai bisnis baru berdasarkan pada konsep lama. Banyak para wirausahawan yang memulai usaha dan bersaing dengan pengusaha yang sudah ada, dengan harapan ia menyediakan sesuatu yang baru dan lebih baik yang dihasilkan dari kreativitas. Selanjutnya ada konsep yang sudah ada dan bisnis yang sudah ada, yaitu orang yang membeli perusahaan yang sudah ada tanpa perencanaan untuk mengubah operasi perusahaan. Ini biasanya kurang kreatif dan kurang inovasi, tetapi yang memiliki keberanian menghadapi risiko secara finansial. Orang tersebut masih dinamakan entrepreneur atau wirausahawan. Langkah-langkah memasuki bisnis baru. 1. Merintis usaha baru. Merintis usaha baru dilakukan dengan membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. 2. Kerjasama manajemen atau fencing. Waralaba fencing ialah kerjasama antara waralaba atau franchise dengan para pewaralaba atau franchise parent company dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli yang menyelenggarakan usaha waralaba. Bentuk-bentuk usaha kepemilikan yang akan dipilih. 1. Perusahaan perorangan. 2. Persekutuan, yaitu asosiasi yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang menjadi pemilik bersama dari suatu perusahaan. 3. Perseroan, yaitu perusahaan yang anggotanya terdiri atas para pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal di setor. 4. Firma, yaitu persekutuan yang menjalankan perusahaan di bawah nama bersama. Bila untung, keuntungan dibagi bersama pemiliknya. Bila rugi, ditanggung bersama. Dalam firma terdapat tanggung jawab renteng antara anggota. Bidang dan jenis usaha yang dimasuki. 1. Pertanian, meliputi usaha pertanian, kehutanan, perikanan, dan perkebunan. 2. Pertambangan, yaitu meliputi usaha galian pasir, galian tanah, batu, dan bata. 3. Fabrikasi atau manufacturing, meliputi usaha industri, perakitan, dan sintesis. 4. Konstruksi, meliputi usaha konstruksi bangunan, jembatan, pengairan, dan jalan raya. 5. Perdagangan, meliputi usaha perdagangan kecil atau titel, grosir, agen, dan ekspor impor. 6. Jasa keuangan, meliputi usaha perbankan, asuransi, dan koperasi. 7. Jasa perorangan, meliputi usaha potong rambut, salon laundry atau catering. 8. Jasa umum, meliputi usaha pengangkutan, pengundangan, dan distribusi. 9. Jasa wisata, meliputi berbagai kelompok. Tempat usaha yang akan dipilih. 1. Membangun bila ada tempat yang strategis. 2. Membeli atau menyewa bila lebih strategis dan menguntungkan. 3. Kerjasama bagi hasil bila memungkinkan. Lingkungan usaha. Nah, lingkungan usahanya ada 2. Yang pertama adalah lingkungan mikro. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang ada kaitan langsung dengan operasional perusahaan seperti pemasok karyawan, pemegang saham, majikan, manajer, direksi, distributor, pelanggan, atau konsumen lainnya. Terus yang kedua ada lingkungan makro. Lingkungan makro adalah pemegang saham di luar perusahaan yang berpengaruh tidak langsung terhadap jalannya perusahaan. Waralaba adalah kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang atau penyalur. Ini dari waralaba adalah memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan induk. Keuntungan kerjasama waralaba. 1. Pelatihan, pengarahan, dan pengawasan yang berlanjut dari fanshior. 2. Bantuan finansial. Biasanya biaya awal pembukaan sangat tinggi, sedangkan sumber modal dari perusahaan franchise sangat terbatas. 3. Keuntungan dari penggunaan nama, merek, dan produk yang telah dikenal. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kerugian kerjasama waralaba. Di samping beberapa keuntungan yang telah disebutkan, kerjasama waralaba tidak selalu menjamin keberhasilan karena sangat bergantung pada jenis usaha dan kecakapan para wirausahawan. Kerugian yang mungkin terjadi menurut Zimmer meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, program latihan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, pembatasan kreativitas penyelenggaraan usaha franchise. Yang ketiga, franchise secara memiliki hak untuk menjual perusahaannya kepada pihak lain tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada pihak franchisor dengan harga yang sama. Perlindungan hukum terhadap perusahaan, paten, merek dagang, dan hak cipta. Yang pertama, paten. Paten adalah suatu pengakuan dari lembaga yang berwenang atas penemuan produk yang diberi kewenangan untuk membuat,
menggunakan, dan menjual penemuannya selama paten tersebut masih dalam jaminan. Untuk mendapatkan hak paten, alat yang diciptakan harus betul-betul baru, bukan produk perbaikan. Ada beberapa langkah untuk mendapatkan hak paten, yaitu tetapkan bahwa yang ditemukan betul-betul baru, dokumentasikan produk yang ditemukan tersebut, lalu menelusuri paten-paten yang telah ada, kemudian pelajari hasil telusuran, dan mengajukan lamaran paten. Yang kedua, merek dagang. Merek dagang merupakan istilah khusus dalam perdagangan atau perusahaan. Merek dagang pada umumnya berbentuk simbol, nama, logo, slogan, atau tempat dagang yang oleh perusahaan digunakan untuk menunjukkan keorisinalitasan produk atau membedakannya dengan produk lain di pasar. Kemudian hak cipta. Hak cipta adalah hak istimewa guna melindungi pencipta dari orisinalitasan ciptaannya, misalnya karangan musik, lagu, dan hak untuk memproduksi, memperbaiki, mendistribusikan, atau menjual. Jadi, hak cipta adalah hak istimewa guna melindungi pencipta dari keorisinalitasan ciptaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.